Kami berlindung dan berharap kepada Tuhan sajalah andalan kami di tengah-tengah situasi kondisi yang begitu pelik saat ini. Tuhan, berapi hamba-Mu dan semua umat yang hadir, Tuhan terangi hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda Allah. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabar? Semua sehat? Sehat. Daniel sehat? Amin. Tuhan ya, kita ada bersama-sama memuji, menyembah Tuhan tengah-tengah COVID-19 ya. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Amin. Ya. Berharap kita firman disampaikan tidak ada yang krusuk sana krusuk sini, dan jelas arahnya ya. Baik, kita buka firman Tuhan bersama-sama dari Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Matius 26 ya. Bagi yang tidak ada Alkitab atau tidak ada HP sucinya bisa melihat ke slide ya. Bisa melihat ke slide atau LCD yang di depan. Nah, bagi yang membawa HP, jangan menjadi kesempatan membuka Facebook atau WA atau online ya. Tidak boleh ketika kita mendengar firman, biar hati dan jiwa kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan ini rupanya harus dicermati, diamati, dipahami supaya kita bisa mengerti lalu kita hidup di dalam diri kita bersama-sama. Kita baca saling bergantian ya. Saya mulai dari judul dan ayat 25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, Yang tidak terlalu dan tidak berbuah, yang tidak berbuah tentu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah tidak menjadi rumput liar yang hari ini ada dan besok itu berlari, tidak kaya atau tidak dikandalkan orang-orang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua yang dijaga bersama saya dalam nama Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok menjadi sehari. kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kita baca sekali lagi 34 yang kuat 23 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri dampak dan akibat dari COVID-19 ini. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang bimbang ragu akan masa depannya, akan kehidupannya, tentang apa yang mereka makan, tentang apa yang mereka minum.
dan lain-lain sebagainya. Dan pastilah setiap orang ya pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Kekhawatiran itu banyak sebabnya. Ya. Dia khawatir ya, kalau anaknya sedang ada di perantauan. Bagaimana ya saat ini keadaan anak saya di sana, apa makannya, minumnya, tidak bekerja, apalagi kalau sudah di PHK. Ya. Dalam arti kata, kekhawatiran itu hal yang manusiawi, hal yang lumrah. Setiap orang, baik orang kaya, orang susah, orang miskin, tua, muda, pasti pernah merasakan yang namanya apa? Khawatir. Kalau dia orang susah, orang miskin, kekhawatirannya makan minum, hari esok, masa depannya, dia khawatir akan hal itu. Apalah nanti biaya untuk menyekolahkan anakku, kan begitu. Apalah nanti bulan ini untuk apa? Menyelesaikan kontrakan rumahku. Kan khawatir ya, gak bekerja. Sementara kalau kita kontrak Bapak Ibu sebulan setahun itu sangat singkat. Itu kalau kita orang susah, khawatir akan kehidupan ini. Kalau orang kaya, apa yang dikhawatirkannya? Hartanya yang melimpah. Siapalah nanti mencuri hartaku ini? Dan kalau saya mati, siapalah nanti yang menjadi penerus dari hartaku ini? Kalau dia tidak punya keturunan dan lain sebagainya. Dalam arti kata, semua orang pasti pernah yang merasakan kekhawatiran. Apalagi masa pandemi akibat dari COVID-19 ini. Ya. Ketika kita mau ke pajak, kita khawatir, jangan-jangan orang yang di sampingku ini, atau jangan-jangan orang yang transaksi, orang yang berbicara dengan aku ini sudah terimbas COVID-19. Ya, banyak pokoknya kekhawatiran kita, ya, dengan situasi dan kondisi yang begitu mencekam hari-hari ini. Ya, saya tidak tahu apakah Mama April pernah khawatir. Pernah atau aman-aman aja ya. Tapi Pak Saragi saya lihat nggak pernah khawatir. Yang penting jalan terus ya. Ya, nggak pernah khawatir. Kalau Bapak April saya lihat, ya, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita merdeka, bagaimana kita bebas, bagaimana kita menang dari yang namanya kekhawatiran. Amin. Amin. Mau menang, mau bebas, mau merdeka dari kekhawatiran. Amin. Ya. Nah, hari ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan Dia menegaskan dalam perikop yang kita baca itu tadi supaya orang percaya, supaya murid-muridnya jangan larut di dalam kekhawatiran. Ya. Saya belajar dari perikop ini ada 4 kali Tuhan Yesus berkata jangan khawatir. Di ayat 25 dia berkata 2 kali jangan khawatir. Di ayat 31 lagi dia berkata jangan khawatir. Di ayat 34 juga dia berkata jangan khawatir. Artinya berulang-ulang Yesus menegaskan dan mengajarkan kepada kita murid-muridnya supaya kita jangan khawatir. Kalau ada pengulangan kata, pengulangan kalimat, itu berarti sesuatu yang sangat penting untuk diingatkan, ya, untuk didengar, untuk kita pahami sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus mengajarkan dan menegaskan hal itu supaya kita jangan khawatir. Amin. Nah, di dalam perikop ini apa alasan-alasan yang mendasar kenapa kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran? Nah, alasan pertama di ayat 25. Coba kita baca dulu ayat 25 ya. Di ayat 25 ini alasan pertama kenapa kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran. Karena ternyata tubuh itu, hidup itu lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Coba kita baca dulu 2, 2, 3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini alasan pertama mengapa kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran, karena ternyata hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya. Kalau di dalam bahasa Bataknya disebut umar gado hosa sia-sia langon. Umar gado parabiton sia, umar gado daging sia parabiton. Nah, itu dia. Hosa, napas, hidup. Itu lebih berharga, lebih bernilai daripada makanan itu sendiri. Daging kita ini lebih penting daripada pakaian itu sendiri. Nah, cobalah bayangkan, kalau orang sudah tidak hidup lagi, sudah mati, ya kan? Dikasih makanan yang enak, dikasih pakaian yang bagus, dihiasi. Kira-kira ada nggak manfaat dan kegunaan dari pakaian yang bagus itu yang kita hibahkan kepada dia, atau makanan yang kita suguhkan kepada dia? Ada nggak gunanya lagi? Pasti tidak ada lagi. Nah, ini yang harus perlu kita syukuri. Yang pertama, ternyata hidup kita itu, nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih penting daripada makanan itu sendiri. Karena kalau orang sudah mati, nggak ada lagi gunanya makanan yang enak dan yang lezat, bahkan juga perhiasan aksesoris yang indah yang dikenakan kepadanya. Coba kalau misalnya sudah mayat, dikenakan jam tangan yang mahal, dikenakan cincin, ya, emas, dikalungkan emas di lehernya, begitu ditanam, besok dibongkar orang. Betul ya? Iya kan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita diberi kesehatan, ketika kita diberi napas hidup, itu jauh lebih penting daripada sumber kehidupan itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita syukuri kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, apalagi dengan situasi kondisi yang sampai mencekam seperti saat ini. Bapak saya diberi kesehatan napas hidup. Itu yang harus kita syukuri, hal yang utama dan pertama kepada Tuhan. Amin. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita diberi nafas hidup, kita bisa bekerja, kita bisa melangkah. Itu yang harus kita syukuri, hal yang pertama. Kalau kita lihatnya nanti pakaian orang, mobil orang, rumah orang yang mewah-mewah, ya kan? Tiap minggu bolak-balik ganti gonta-ganti pakaian, HP yang bagus, hati kita nanti mengeluh. Lalu kita lupa mensyukuri akan nafas hidup, akan kekuatan, akan kesehatan. Padahal ini faktor utama yang harus kita sadari. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena Tuhan, begitu kita dibangun di pagi hari, Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Bisa bernapas dengan lega, menghirup oksigen. Jika kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku hidup. Nah, ini alasan pertama ya. Makanya dia katakan, ini kan kekhawatiran orang. Makan minum, ya kan? Pakaian, sandang, pangan, papan, itu semua kekhawatiran orang. Tapi Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting? Artinya Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dari minuman, dari pakaian? Ya. Dan tubuh itu lebih penting dari apa? Pakaian. Ini alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir, karena hidup itu lebih penting dari apa? Makanan. Amin. Amin. Jadi kalaupun kita makan tahu tempe, ya, di masa sulit sekarang ini, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ya, karena Engkau memberikan aku kehidupan. Betul ya, manusia ada. Ya. Tapi tidak melulu tahu tempe kan, walaupun COVID-19 ikan asin. Ya. Syukur-syukur ya, di masa COVID-19 ini masih bisa makan daging ya.
Mudah-mudahan ya. Ada orang yang di masa COVID-19 ini dia bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena di masa COVID-19 ini banyak berkat-berkat yang diturunkan dari pemerintah, dari STM, dari gereja atau dari mana-mana. Sehingga dalam doa yang termajusnya, Tuhan terpandanglah COVID-19. Terpandanglah. Kalau dulu dia khawatir terus, tapi di masa COVID ini justru dia lockdown di rumah bisa menikmati apa? Makan dan minum. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita hidup dan peduli akan kehidupan kita. Amin. Ini alasan pertama kenapa kita tidak boleh khawatir, karena ternyata hidup itu lebih penting, nyawa itu lebih penting, hosa itu lebih penting daripada sial langon. Toh deh, amang siagian, hor kan? Oke, itu kan sudah makanan itu, ya. Yang penting bisa hidup bernapas, ya. Ya. Kalau orang sudah bernapas lagi dikasih pisang pun nggak bisa lagi, ya. Nggak bisa lagi. Ya. Amin. Amin. Ini alasan pertama. Nah, alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Alasan yang kedua, adanya jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Kita baca dulu ayat yang ke-26 ya. Ayat 26. Kita baca 2, 3 ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan memberikan sebuah potret kehidupan pada burung. Jadi Tuhan Yesus mendok bereng hamuma pidong namar tonga-tonga lagi. Dak keaum mangula mangombak. Dak keaum manabu. Dak keaum manggotil. Dak keaum pabumu emetu sopo. Ada lo di pidongon. Holanda mengadami terbang ke sana kemari, tapi bisa makan. Nah, ini potret kehidupan burung, ya kan? Burung itu Bapak Ibu nggak punya ladang dia, nggak pernah dia bekerja, nggak pernah dia menabung, nggak pernah dia apa? Menuai. Ya, nggak pernah dia menyimpan bekal ke lumbung. Tapi bisa hidup. Kenapa bisa hidup? Karena Tuhan memelihara. Amin. Nah, ini jadi kenapa kita tidak boleh khawatir atau larut di dalam kekhawatiran? Karena adanya jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu ketika mulai khawatir akan makan dan minum, ya, mulailah menoleh, amati burung-burung yang sedang berkicau, yang sedang terbang kian kemari dan ya ke sana, ya. Ya. Kerjanya hanya ya menghadami, ya kan? Berkicau. Iya. Gitu ya. Tapi dia nggak pernah menanam, nggak pernah menabur, nggak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan apa? Bekal dalam lumbung. Nah, ini. Namun diberi makan oleh siapa? Bapak. Ya. Bapak yang mana? Bapak yang di sorga. Jadi kalau kita diberi makan sampai saat ini bukan karena gaji kita. Ya. Bukan karena kemampuan kita mencari uang. Tetapi karena Bapa di sorga memberi kita makan. Amin. Amin. Jadi keluarga kita, anak-anak kita ketika makan, jangan istri-istri beranggapan, itu kan hasil usaha suamiku, ya kan? Itu kan karena suamiku. Tidak. Karena sumber dari segala berkat itu adalah pemberian dari Bapa di sorga. Nah, lalu dijelaskan di sana, bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Dibuat sebuah perbandingan
antara burung dengan manusia. Kalau burung saja, hewan yang sangat sederhana dan kecil, dipelihara Tuhan, apalagi kita, lamaho kata Tuhan. Umar gadoho siang tidur kamar tengah-tengah lagi. Ungodang doha surunganmu siang tidur kamar tengah-tengah lagi. Kan luar biasa. Ya. Harupidong ku pelihara kata Tuhan. Lamaho pak siagian. Ini sebuah penegasan. Ya. Sebuah penegasan tentang pengajaran yang diajarkan oleh Kristus kepada kita supaya kita jangan larut di dalam kekhawatiran. Amin. Amin. Ya, Muhammad Pria. Ya. Amin kan? Kalau selama ini khawatir. Ya. Harupidong pelihara kata Tuhan. Lamaho mak Pria. Ya. Unggoran doa Tuhan, siap pidong kamar tengah-tengah lagi. Amin. Luar biasa kita ini ya. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Ini alasan kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena adanya satu jaminan pemeliharaan dari siapa? Bapa. Dari itu. Makanya ada nyanyian, saya suka sekali nyanyian itu. Dulu nyanyian sekolah minggu itu sudah lama itu. Jangan kamu khawatir. Coba kita nyanyikan dulu 2, 3 ya. Jangan kamu khawatir Apa yang kau Dan minum pakai. Jangan kamu khawatir apa yang Di padang dia pelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jadi kenapa kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran? Karena Bapa di surga. Amin. Amin. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita tidak boleh larut di dalam kekhawatiran? Jadi Tuhan contohkan dengan potret kehidupan apa? Burung. Lalu contoh yang kedua selain burung, Yesus juga mencontohkan potret kehidupan bunga bakung. Coba kita baca 28 ya. 28. Ya. 2, 3 ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Bunga bakung itu Bapak Ibu, ini simbol dari keindahan. Bunga bakung itu ketika dia ditempatkan di satu tempat, dia akan tumbuh sendirinya tanpa harus bekerja, dan dia akan berkembang, memintal, merangkai dengan sendirinya, karena memang Tuhan sudah mendesain dia seperti itu. Jadi dia tidak berpikir bagaimana ya supaya saya tampil indah, tidak begitu bunga bakung. Ya, jadi bunga bakung itu begitu dia tumbuh-tumbuh, dia merangkai sendiri, dia memintal sendiri untuk tampil cantik, ya. Sehingga bunga bakung itu lebih cantik dari bunga-bunga yang lain. Jadi bunga bakung itu gak perlu diajari, kau harus cantik, tidak. Karena dengan sendirinya dia akan memintal sendiri, akan merangkai, akan menenun sendiri untuk dia tumbuh dan berkembang menjadi cantik. Ya. Begitu dia. Jadi dia tidak perlu bekerja, ya, ke sana kemari. Ya, begitu dia ada di satu tempat, dia akan di situ terus. Ini maksudnya ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Iya, di ladang. Jadi di ladang dia tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta, tanpa merangkai, tanpa mendesain bagaimana dirinya supaya indah. Dia akan indah sendiri. Itulah kehidupan, potret kehidupan dari apa? Bunga bakung. Bahkan dikatakan Salomo saja tidak memiliki keindahan pakaian seperti yang dimiliki oleh bunga bakung. Makanya bunga bakung itu simbol dari keindahan. Ya, artinya Bapak Ibu, ya. Kalau bunga bakung saja Tuhan hiasi, ya kan?
apalagilah kita umat pilihan. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Coba kita lihat dulu ayat 29 ini, ya. 29 penjelasannya lagi. 2-3 ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo tidak mempunyai keindahan pakaian dari salah satu dari bunga bakul itu sendiri. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan juga peduli akan sandang pangan papan yang kita butuhkan. Dia akan merangkai, dia akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti akan hal itu. Jadi ada 2 potret kehidupan yang dicontohkan Tuhan supaya kita jangan khawatir. Contoh yang pertama melalui kehidupan burung. Contoh yang kedua melalui kehidupan bunga bakul yang ada di tengah taman atau di ladang. Dia tidak bekerja dan tidak meminta, namun diberi atau dirangkai oleh Tuhan sendiri. Nah, ini alasan-alasan yang sudah diutarakan oleh Yesus mengapa kita tidak boleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah ternyata ya kekhawatiran ini sangat menghambat pertumbuhan iman seseorang. Nah, coba buka dulu Matius 13, ya Matius 13 ayat 22. Ya, Matius 13 ayat 22. Nah, ini perumpamaan tentang penabur sesungguhnya ya. Tetapi di sana ada disinggung kekhawatiran. Kita baca dulu 2-3 ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Ternyata salah satu faktor kenapa orang tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak berakar dalam hidup Tuhan, tidak militan dalam hidup Tuhan, karena terlalu banyak kekhawatirannya. Ini kan perumpamaan tentang penabur ini ya. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung, ya kan? Dipatoknya, dimakannya, hilanglah benih itu. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh sebentar karena akarnya tidak dalam, lalu apa? Layu, karena tidak mengakar. Lalu ini, ya. Lahan yang ketiga dia jatuh di tengah-tengah semak duri. Ya, jadi benih itu ditaburkan jatuh di tengah-tengah semak duri. Nah, ternyata, ini gambaran dari orang yang mendengar firman, lalu apa katanya? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Akibatnya apa? Tidak berbuah. Tidak berbuah. Berarti kalau tidak berbuah, ya, tidak berakar, tidak bertumbuh, sehingga tidak menghasilkan apa? Buah. Jadi ini bahaya, ya, kekhawatiran ini. Nah, itulah sebabnya kenapa orang tidak mengutamakan Tuhan. Hari Minggu pun dia bekerja, ya kan? Nah, pontang-panting, cari nafkah, tidak mengingat Tuhan, lupa Tuhan. Itu semua karena kekhawatiran. Ya. Kalau hari Minggu orang ke gereja, tapi hari Minggu dia jaga ayamnya, ya kan? Nanti hilanglah ayamku ini, hilanglah nanti binaanku ini, dicuri orang lain. Itu semua apa? Kekhawatiran. Sehingga orang tidak mencari Tuhan. Betul nggak? Kenapa orang tidak ke gereja? Misalnya, kalau dia seorang ekonom, seorang pendapat, karena dia khawatir, ya pendapatannya, penghasilannya hari Minggu itu lebih besar. Kalau aku nanti ke gereja, hilanglah pendapatanku sekian, kan begitu. Jadi dia hitung-hitungan, jadi dia khawatir. Jadi kekhawatiran itu ternyata menghimpit imannya.
sehingga firman yang ditabur di dalam lubuk hatinya tidak bertumbuh, tidak berbuah, ya, tidak berakar. Hati-hati kita Bapak Ibu, kata kekhawatiran dunia ini dan kekayaan dunia ini juga justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi tidak boleh yang namanya apa? Khawatir. Nah, itu alasan yang kedua. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena adanya satu jaminan pemeliharaan dari Tuhan, ya. Nah, lalu alasan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Ayat berapa itu? Coba lihat dulu. Ayat 20. Kalau tidak salah, coba kita baca dulu. Matius 6 ayat 23. Ya. Coba, ya, 2, 3 ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak bisa menambahkan satu hasta, satu berkat, satu jalan keluar dari kekhawatiran itu sendiri. Justru kalau kita hidup dan larut di dalam kekhawatiran, ya, kesehatan kita terganggu. Artinya muncul masalah baru. Orang yang larut di dalam kekhawatiran hidupnya tidak produktif, tidak kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena pikirannya sudah dihantui oleh rasa khawatir. Jadi orang yang khawatir itu, dia imun tubuhnya akan turun. Ya. Padahal di masa COVID ini kita harus tetap menjaga imun tubuh kita tetap kuat dan sehat. Nah, jadi ini alat iblis, alat setan, ya, membuat kita khawatir. Karena ternyata kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Ya, kita harus mencari solusi. Kita diberi akal, diberi pikiran, diberi tenaga, ya, untuk mencari jalan keluar. Bukan justru kita semakin terpuruk larut di dalam kekhawatiran. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jadi orang yang khawatir tidak lagi berpikir, ya, kreatif, ya, tidak lagi ada inovasi di dalam dirinya. Paling-paling dia mengasihani diri, mengurung diri, lalu pasrah, tidak lagi berani berharap. Padahal kekristenan itu penuh dengan pengharapan, karena ada kemenangan di dalam Yesus. Itulah kita kekristenan, ya. Ini rupanya Bapak Ibu alasan yang ketiga kenapa kita tidak boleh khawatir, karena ternyata kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup. Ya, tidak bisa menambah satu senti saja untuk jalan keluar, ya, dari persoalannya. Nggak bisa. Jadi bagaimana supaya kita bisa keluar dari kekhawatiran itu? Di ayat 33, Yesus menegaskan, kita baca. Ini solusi supaya kita menang dari kekhawatiran. Kita baca 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini obat. Ya. Ini obat yang sangat manjur supaya kita menang, bebas dan merdeka dari kekhawatiran. Yang kita utamakan, yang kita dahulukan ialah mencari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Orientasi berpikir kita harus kita ubah. Kalau selama ini orientasi berpikir kita hanya fokus kepada dunia, kepada hal-hal yang jasmani, harus kita ubah kepada hal-hal yang rohani. Jadi tragedi terbesar di dalam kehidupan seseorang sebenarnya bukan karena dia susah, bukan karena kekhawatirannya, bukan karena dia sakit, atau bukan karena
karena dia miskin. Tetapi tragedi terbesar di dalam kehidupan seseorang ketika dia jauh dari Tuhan. Ketika hatinya tidak lagi melekat kepada Tuhan. Nah itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi masalah. Itulah kekhawatiran Tuhan sendiri bagi kita umat ciptaannya. Maka Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakan dulu saya. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, maka kekhawatiran itu tadi, ya Tuhan yang melengkapi. Jadi berkat itu akan mengikut kepada kita orang percaya. Karena itu kan maka itu artinya berkat di belakang itu bukan sebuah usaha lagi. Ya. Karena yang menambahkan siapa? Tuhan kan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Nangkap dengan firman Tuhan ini? Nangkap? Ya. Jadi yang dikhawatirkan ya, saat ini sebenarnya yang dikhawatirkan bukan perkara orang apakah dia masih bisa makan atau tidak. Tetapi yang dikhawatirkan sekarang ini karena situasi dan kondisi yang begitu pelik dan susah. Yang dikhawatirkan orang tidak lagi datang pada Tuhan. Orang tidak lagi cintakan Tuhan. Orang tidak lagi membaca firman. Itu yang dikhawatirkan. Maka kekhawatiran terbesar bukan pada saat orang tidak makan dan minum. Tetapi kekhawatiran terbesar kala orang tidak lagi cinta Tuhan. Tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi Bapak Ibu, khawatirlah kita kalau anak-anak kita sudah menjauh dari Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita khawatir. Ya kan? Bagaimana nanti sekolahnya, bagaimana nanti pendidikan, itu yang kita khawatirkan. Tapi kita tidak khawatir kalau dia tidak datang kepada Tuhan. Jadi khawatirlah kita kalau hati kita ini mulai jauh dari Tuhan. Kita harus mulai lihat, kita mulai deteksi, saya ini, hati saya ini makin cinta Tuhan atau justru makin jauh dari Tuhan. Nah, itu yang perlu kita khawatir. Kan ini keprihatinan dari Tuhan, sehingga dia memberikan sebuah penegasan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hidupilah firman Tuhan itu sendiri, lakukanlah firman Tuhan itu sendiri, utamakanlah aku, prioritaskanlah aku, cari dahulu aku. Maka semuanya, apa semuanya? Itu akan ditambahkan kepada kami. Jadi kebutuhan sandang, pangan, papan, harta benda yang kita butuhkan, itu akan diberikan Tuhan. Makanya Tuhan katakan orang dunia saja mencari hal itu. Kan begitu? Orang duniawi tidak terlalu khawatir mereka kalau mereka jauh dari Tuhan, kan? Kan itu dikatakan Tuhan di ayat 32 itu. Kamu harus berbeda. Ayo, coba ini. Coba. Ini bangsa-bangsa lain. 2, 3 ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Jadi sandang, pangan, papan dan sebagainya, aksesoris dunia ini itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau samanya kekhawatiran kita dengan orang yang tidak mengenal Allah, itu artinya kita belum mengenal Tuhan. Dan kekhawatiran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kan itu. Dunia ini, harta, rumahnya, kan itu kekhawatirannya. Jadi kalau kita sama kekhawatirannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berarti kita belum sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus khawatir, ya. Harus khawatir kita kalau hidup kita, hati kita tidak lagi melekat pada Tuhan. Nah, oleh karena itu perhatikanlah anak-anakmu, suamimu, istrimu, apakah mereka makin cinta dengan Tuhan? Kalau mereka justru makin jauh kepada Tuhan, diajak ke gereja tidak mau datang kepada Tuhan, itu kekhawatiran kita. Karena ini hal yang utama dan yang pertama yang ditanamkan Tuhan kepada kita. Amin. Ini beban dan pergumulan hidup kita. Jadi kalau bapak-bapak punya anak sekarang,
anak itu bandel, jahat, tidak mau datang ke gereja, itu kekhawatiran. Doakan, nasihati, bimbing supaya dia datang kepada Tuhan. Jangan kita bangga, oh dia hari Minggu kerja, punya banyak uang. Itu khawatir kita itu. Karena kekhawatiran kita sudah sama dengan kekhawatiran orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Paham, nangkap kira-kira khotbah ini? Nangkap ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, khawatirlah Bapak Ibu kalau diri Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu sudah semakin jauh dari itu. Itu yang harus kita khawatirkan. Bukan soal makanan dan minuman. Makanan, minuman, harta, uang, pangkat, jabatan, ya tahta, itu hanya sebagai pelengkap. Itu hanya sebagai aksesoris untuk menghiasi kehidupan kita. Bukan itu yang utama. Yang utama ialah kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Bisa nangkap kira-kira Mak Brian? Ya, jadi kalau Mak Brian mulai sekarang ini harus khawatir ibu. Amin. Jangan khawatir. Kerja Mak Brian. Besok apa yang kita makan? Hari ini kan hari Minggu banyak tarehan. Banyak yang mau diantar, banyak job. Berarti kalau kita berpikir seperti itu, sudah sama kekhawatiran kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, kesimpulan dari khotbah ini, silakan. Ya, 2, 3 ya. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah baru. Oleh karena itu, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta hanyalah pelengkap kehidupan. Yang lebih penting adalah kehidupan itu sendiri. Yesus mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kita harus membuat sebuah keputusan komitmen. Apapun yang terjadi, aku harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua embel-embel aksesoris dunia ini akan Tuhan tambahkan kepada saya. Amin. Jadi beda ya. Orang dunia mencari dahulu harta dunia, tapi kita orang percaya mencari dahulu kerajaan Allah, maka harta dunia mengikuti. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita semua yang ada di sini, jangan lagi kita larut di dalam kekhawatiran,